Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul azim. Kami muliakan yang kami hormati seluruh jamaah Masjid Suciati Saliman. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah, diberi kesehatan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, kebanyakan manusia itu ketika hidup mereka tertidur. Lalu ketika mati baru terjaga. Di kebanyakan manusia seperti itu. Kebanyakan manusia tertidur, pulas, lupa dengan kesejatian. Tapi ketika mereka mati, mereka baru sadar akan hakikat kesejatian sesuatu tersebut. Di dalam salah satu yang terkenal sekali kata kalam hikmah, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Kebanyakan manusia tertidur, pulas, lelap dalam kesehariannya, dalam aktivitasnya. Dia lupa hakikat dirinya. Dan ketika kita mati, baru kita tersadar tujuan kita di sini untuk apa, tujuan kita diciptakan untuk apa, baru terjaga. Dan pada malam ini kita akan membahas salah satu pasal, yaitu tentang jenazah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Nabiyyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa khususan ila muallifi hadzal kitab Imam Taqiyuddin Al-Hisni nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faslun fil janaizi. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fi darain. Faslun fil janaizi. Fasal membahas tentang jenazah. Wa yalzamu fil maiti arba'atu asya'a. Ini halaman 247. Yang memegang kitabnya atau PDF kitabnya halaman 247 di kitab terbitan Darul Minhaj. Yang ingin punya PDF-nya bisa nanti minta ke saya boleh. Wa yalzamu fil maiti arba'atu asya'a, dan wajib bagi atau untuk seorang mayit itu ada 4 hal. Kewajiban atau yang harus dilakukan kepada mayit itu ada 4 hal. Mayit itu jenazah. Apa saja 4 hal tersebut? Pertama, ghusluhu, memandikan jenazah. Jadi kalau ada yang meninggal, wajib hukumnya dia dimandikan. Bukan mandi sendiri. Kalau ada mayit yang bisa mandi sendiri, lari semuanya. Bagaimana cara mandinya dan apa hukumnya 4 hal ini? Hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah itu kefarduan atau kewajiban yang cukup dilakukan oleh sebagian orang. Jadi kalau salah sebagian sudah melaksanakan, sebagian yang lainnya itu tidak dikenakan kewajiban. Tapi kalau tidak ada satupun dalam satu komunitas melaksanakan kewajiban ini, maka dia berdosa semuanya. Berbeda dengan fardu ain.
Fardu ain itu setiap individu, setiap kepala, setiap orang wajib melaksanakan kewajiban tersebut. Contohnya fardu ain adalah sholat 5 waktu. Waktu itu fardu ain. Setiap kita wajib melaksanakan sholat. Dan ini memulasarakan jenazah hukumnya fardu kifayah. Jadi bersyukur, berterima kasih kita kepada kalau ada santri yang mau mengurusi jenazah, memandikan. Terkadang kebanyakan orang sekarang sibuk, masyarakat di desa mungkin masih bisa untuk gotong royong mengurusi jenazah. Tapi masyarakat kota ini semakin kesulitan karena waktu dan sebagai tanggung jawab pekerjaan. Jadi kalau izin tetangga meninggal itu kadang gak enak ke pimpinan. Padahal ini salah satu kewajiban sebagai umat Islam. Dan kewajiban memandikan ini adalah kepada orang beriman. Dan standar minimal memandikan itu adalah meratakan seluruh mayit dengan air. Itu standar minimal. Jadi kalau seandainya airnya terbatas, di musim kemarau ya tidak ada air, standar minimalnya adalah meratakan seluruh air ke badan, seluruh badannya, meratakan air ke seluruh badan. Lalu apakah wajib niat memandikan jenazah ini? Ada dua pendapat. Ada yang pendapat pertama mengatakan tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Ini buat yang memandikan ya. Kalau yang dimandikannya jelas nggak wajib. Karena yang dimandikannya sudah tidak bisa bicara, tidak bisa. Ini pendapat yang pertama. Kenapa tidak wajib? Karena memandikan jenazah itu tujuannya bukanlah untuk menyucikan, tapi untuk membersihkan. Tujuannya linnadzafah, untuk membersihkan. Kita sudah bahas nih perbedaan bersih dengan suci dalam fikih. Kenapa membersihkannya tidak wajib niat pada akhirnya? Karena membersihkannya tidak butuh niat. Kita misalnya membersihkan lantai, nggak butuh niat membersihkan lantai. Bersihkan saja langsung. Ini argumentasi yang pertama. Dan jenazah ini bukanlah orang yang terkena kewajiban untuk melaksanakan niat. Itu argumentasinya. Beda dengan orang yang hidup. Orang yang hidup mandi wajib niat. Nah, maka kalau argumentasinya seperti ini, linnadzafah, untuk kebersihan, maka mayit yang kafir pun harus dimandikan. Kenapa? Karena tujuannya kebersihan. Karena kalau tidak dimandikan bisa jadi namanya mayit itu akan membawa penyakit dan seterusnya, maka agama apapun dia harus dimandikan. Dan kalau argumentasinya linnadzafah, hanya untuk kebersihan mandi ini, bukan untuk ibadah, maka orang yang meninggal karena tenggelam, dia tidak wajib lagi dimandikan. Kenapa? Karena tenggelam dalam laut misalnya, itu sudah pasti bersih. Maka ketika diangkat dari laut misalnya, dan itu jenazahnya atau mayitnya itu tidak lagi dimandikan. Kenapa? Karena tadi tujuannya adalah untuk ini pendapat yang pertama. Dan yang ini tidak begitu kuat. Pendapat yang kedua menurut Imam Ar-Rafi'i, disyaratkan niat. Jadi orang yang memandikan itu disyaratkan sebelum dia memandikan mayit itu niat dahulu. Ketika air dicurahkan, disiramkan ke mayit atau jenazah, dia sambil niat. Niatnya bagaimana? Nawaitul gusla ada an hadzal maiti lillahi ta'ala. Saya niat memandikan untuk jenazah ini karena Allah Ta'ala.
Itu kalau jenazahnya laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, hadal maiti diganti jadi hadhil maitati. Nawaitul gusla adaan an hadhil maitati lillahi ta'ala. Ini untuk jenazah perempuan. Kenapa harus disyaratkan niat? Karena nggak bisa kita memandikan orang kafir, dan juga nggak cukup kita orang yang meninggal karena tenggelam tidak dimandikan lagi, nggak cukup. Orang yang tenggelam pun harus dimandikan lagi. Kenapa? Dalilnya karena disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalilnya ada ta'abbud. Di dalam ibadah itu ada yang namanya ta'abbud. Kita nggak usah tanyalah alasan hukumnya. Yang jelas Rasulullah memerintahkan kita ikuti. Kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah argumentasi yang diterima oleh luas, oleh jumhur, oleh mayoritas ulama bahwa apapun kondisi meninggalnya dia harus tetap dimandikan. Walaupun dia karena tenggelam. Lalu setelah dimandikan ada kesunahannya yaitu diwudukan. Jadi wudu ini hukumnya sunnah bukan wajib. Jadi setelah dimandikan sudah bersih, dikeringkan terus diwudukan. Ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi kalau bisa kita wudukan. Lalu bagaimana ketika sudah dimandikan, sudah diwudukan, ternyata jenazah itu, mayit itu keluar lagi kotoran dari lubang-lubang tertentu. Apakah wajib diulangi lagi mandinya atau tidak? Tidak. Cukup dibersihkan kotorannya, dibuang kotorannya, lalu sudah dibersihkan, tidak perlu dicuci atau dimandikan lagi. Kenapa? Karena hak mayit sudah dilaksanakan, yaitu dimandikan. Bagaimana kalau misalnya tersentuh lawan jenis, apakah batal wudu mayitnya? Tidak batal. Yang batal adalah wudu orang yang hidup. Mayit sudah tidak terkena hukum. Jadi, tapi jangan dipegang-pegang. Mentang-mentang tidak batal terus sengaja dipegang. Jangan. Kita Rasulullah SAW memerintahkan kita ketika memandikan jenazah itu dihormati, dijaga hak-haknya. Jangan kita masukkan air semaunya, buar. Jangan. Kita bayangkan bahwa beliau adalah orang yang dihormati, yang perlu dijaga wibawanya, dijaga dirinya, jangan asal-asalan. Ketika diangkat, tarik dipaksa, jangan. Pelan-pelan. Giginya dibersihkan pelan-pelan. Matanya dibersihkan pelan. Oh, ini udah enggak rasa ini, langsung dikucek-kucek. Lalu disunnahkan kita memberikan namanya daun bidara kalau ada. Kalau tidak ada pakai sabun. Jadi dicuci, airnya yang mengalir, airnya seperti yang sudah kita bahas, air untuk kita mandi ada sebesarnya. Air yang suci juga mensucikan, lebih utama. Disiramkan dengan air yang mengalir, lalu setelah dibersihkan semuanya diberi sabun. Setelah sabunnya semua diratakan, seluruh anggota badan dari rambut sampai ujung kaki, lalu dibilas. Terus setelah bilas bersih diwudukan, nanti diberi kapur. Diberi kapurnya, serbuk kapur itu. Lalu apakah boleh kalau yang meninggalnya suami, istri memandikan boleh tidak? Boleh. Istri memandikan suami boleh, atau sebaliknya suami memandikan istri juga boleh, atau anak memandikan orang tua juga boleh. Tapi kalau tidak ada hubungan tadi, maka laki-laki tidak boleh memandikan perempuan. Begitu juga sebaliknya, perempuan memandikan laki-laki. Kita harus menjaga aurat, menjaga kehormatan jenazah. Apapun orang tersebut ketika di dunia,
ketika dia sudah wafat, wajib kita jaga kehormatannya. Ini adalah adab daripada memandikan jenazah. Bagaimana misalnya kalau ada luka yang besar yang menimbulkan ketika dia dicuci sangat keras, ini lukanya makin rusak gitu. Maka cukup dialirkan sedikit saja air. Jangan digosok sampai bersih semuanya gitu. Dalam artian mengerikan, menyakiti, jangan. Jadi cukup kita dibersihkan pelan-pelan, dihilangkan kotorannya, dibersihkan pelan-pelan, dan itu lalu disiram dengan air. Kadang ada orang yang berpikiran bahwa harus betul, kita setuju bahwa harus bersih, setuju. Tapi jangan sampai menyakiti. Kalau sampai dicek-cek gitu. Jangan menyakiti. Lalu yang kedua adalah watakfinuhu. Kewajiban kita kepada mayit adalah mengkafaninya. Jadi jenazah itu wajib dikafani. Berapa kewajibannya? Minimal 1 helai, 1 lipatan, 1 helai ya. 1 helai atau apa namanya? 1 kain ya. 1 lembar kain minimal. Afdalnya adalah 3 lembar. Warnanya apa? Warnanya sunnahnya putih. Apakah boleh pakai batik? Boleh. Kalau tidak ada kain putih. Tapi sunnahnya adalah putih. Karena Rasulullah SAW bersabda, kita diminta untuk mengkafani menggunakan kafan yang berwarna putih. Kalau seandainya tidak ada lagi, maka boleh menggunakan warna selain putih. Tapi rasa-rasanya hari ini ada lah ya, semuanya insya Allah ada kafan warna putih, gampang mencarinya. Mungkin zaman dulu ketika teknologi tekstil belum secanggih hari ini, harga kain sangat mahal, sedikit sekali orang yang punya kain, apalagi warna tertentu, bisa jadi kesulitan orang memiliki warna tertentu. Tapi kalau sekarang insya Allah mudah. Bahkan banyak orang yang sekarang sudah memiliki kafannya. Kafannya sudah disiapkan sejak dia hidup. Banyak. Mbah saya itu sudah menyiapkan kain kafannya. Kadang saya kalau lihatnya, Masya Allah. Dan kematian itu ternyata sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Sangat dekat dengan kita. Banyak sekali orang yang sehat-sehat, malamnya tiba-tiba kolaps. Lagi sepedahan ada yang tiba-tiba meninggal. Rasa-rasanya kalau lihat fisiknya, rasanya kok kuat gitu ya, sehat, sangat bugar. Tapi ternyata kematian itu tidak datang hanya kepada orang sakit. Ada suami istri, kadang suaminya sakit-sakitan, yang meninggal istri. Jadi kematian sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Dan sedikit manusia yang menyadari bahwa dirinya akan mati. Mati itu misteri, semua orang pasti merasakan mati. Dan bahkan hal ini kematian menjadi bisnis. Ada orang yang menjadikan kematian sebagai bisnis. Ada bisnis tempat pemakaman di Karawang dan sekitarnya. Ada yang menjadikan, padahal ya terserah sih, gak haram juga. Tapi sebaiknya yang sakral-sakral, kita jaga kesakralannya. Yang profan, kita jaga keprofanannya. Jangan dibuat menjadi lebih dangkalnya. Itu kafan. Lalu yang ketiga, wassalatu alaihi, mensolatkan kepada jenazah. Mensolatkan jenazah, insya Allah kita nanti ada detailnya bagaimana tata cara mensolatkan jenazah. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham semuanya. Jenazah ketika disolatkan,
sholatnya adalah 4 takbir, 2 salam, tanpa ruku, tanpa sujud. Jadi kalau sholat jenazah nggak usah bawa sajadah, karena nggak ada ruku, tidak ada sujud. Takbir pertama membaca surah Al-Fatihah. Takbir kedua, setelah takbir kedua membaca sholawat. Terus takbir ketiga membaca doa. Takbir keempat membaca doa. Setelah takbir keempat membaca doa, lalu ditutup dengan 2 kali salam. Dan ini fardu kifayah. Dan kalau kita bisa ada waktu tetangga, kerabat, saudara yang meninggal, usahakan, ikhtiarkan untuk bertakziah, untuk mensolatkan. Penyakit masyarakat modern sudah mulai lalai untuk takziah. Orang-orang tua kita dulu, jangankan tetangga kampung, beda kota, beda provinsi mau takziah, datang takziah. Orang-orang sekarang sudah mulai malas. Mudah-mudahan kita sibuk apapun, ada kerabat kita, teman kita yang hilang, kita berikan penghormatan terakhir, datang takziah karena pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Mensolatkan. Syukur nanti kita ikut menguburkan. Dan kewajiban yang keempat adalah wadafnuhu, menguburkan jenazah. Ini kewajiban kita sebagai umat Islam. Seberapa minimal lubang lahat ini? Wa faqalluhu hufratun taktumu, paling sedikitnya itu adalah lubang yang cukup menutupi baunya mayit. Kan mayit ini akan membusuk, ketika dia membusuk agar tidak bau sampai keluar lubang tersebut. Kira-kira berapa meter? Itu minimal. Dan juga menjaga mayit tersebut dari digali oleh binatang buas. Zaman dulu masih banyak binatang buas yang khawatir kalau misalnya tidak dalam, nanti malamnya akan dikeduk, digali oleh binatang buas. Maka harus dalam. Beberapa daerah tuh ada yang dalam sekali. Saya tahu di Temanggung itu dalam sekali. Itu hampir 2 meter seperti ini. Jogja tidak terlalu dalam sepertinya. Itu tergantung daerahnya. Tapi yang paling tadi minimalnya tadi ya. Tidak ada ukuran pasti berapa meternya, tetapi minimalnya adalah lubang yang baunya, aromanya tidak keluar dan juga tidak berpotensi digali oleh binatang buas. Terus sempurnanya, ya sempurnanya lebih dalam, lebih baik. Lalu apakah boleh ketika dimakamkan itu menggunakan peti? Nah, secara hukum awalnya ini bisa makruh, bisa haram. Tetapi ketika tanahnya berpotensi longsor, tanahnya berair, tanahnya lembab yang membuat kesulitan untuk mendamnya, menguburkannya, maka diperbolehkan menggunakan peti jenazah. Maka bahkan lebih utama daripada tidak pakai peti, apalagi berair, harus pakai peti. Jadi itu tergantung situasi dan kondisi. Hukum awalnya tidak boleh, tetapi ketika ada uzur, ketika ada kesulitan yang membuat kerepotan kita untuk melakukan pemakaman, maka boleh menggunakan peti. Lalu disunnahkan kita untuk mengiring jenazah, membaca zikir, membaca tahlil. Ketika kita mengiring jenazah, kalau kita pakai diiring digotong bersama-sama, selama dari rumah duka sampai ke makam, kita membaca tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan malah ngobrol, apalagi menceritakan aib-aib jenazah yang kita gitu. Wabot tenan niki. Wabot wakeh dosane. Jangan.
Jangan berbicara buruk tentang si mayit. Kita baca zikir, tahlil sampai. Bagaimana kalau pakai ambulan? Ya tetap kita bacakan zikir, tahlil. Apakah boleh perempuan ikut menggotong jenazah? Jangan. Walaupun orang yang sangat dicintainya sebaiknya tidak. Kenapa? Khawatir berpotensi perempuan biasanya fisiknya lebih lemah, apalagi ketika kehilangan orang yang tercintanya, khawatir nanti pingsan dan lain-lain, malah membuat sesuatu yang menyulitkan. Sebaiknya tidak. Apakah boleh ikut menguburkan? Boleh. Laki perempuan juga boleh. Tapi kalau menggotongnya sebaiknya jangan, dilarang. Tapi menguburkannya, menyaksikan penguburannya itu diperbolehkan. Wasnani la yughassalani wa la yusalla alaihima. Dan ada dua jenis manusia muslim, dua jenis manusia yang tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan ketika orang tersebut meninggal. Ini privilege, ini sesuatu yang istimewa yang Tuhan berikan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut. Siapa saja? Asy-syahidu fi ma'rakatil musyrikin. Yang pertama adalah orang yang mati syahid dalam perang melawan orang-orang musyrik. Ketika dia berperang, bertempur, lalu dia terbunuh, dia meninggal karena membela agama Allah, maka dia disebut dengan mati syahid. Dan dia ketika meninggal tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan. Karena Allah langsung menjadi saksinya bahwa dia adalah orang yang syahid. Perang yang dibolehkan oleh negara melawan orang musyrik. Bagaimana kalau dia terbakar, dia tenggelam, dia mati karena sakit perut, mati karena kelaparan? Apakah ini disebut syahid? Ya, disebut syahid, tapi disebut syahid dunia. Atau orang yang melahirkan, perempuan yang melahirkan ketika meninggal itu disebut dengan syahid, syahid dunia. Maksudnya apa? Dia makomnya, derajatnya orang yang meninggal syahid, tetapi dia tetap wajib dimandikan, tetap wajib disolatkan. Jadi yang kebakaran, korban kebakaran, korban tenggelam kapal, korban kecelakaan, korban tabrakan, korban tabrak lari, korban melahirkan, karena melahirkan, sakit perut, kelaparan, atau meninggal karena tadi hal-hal tersebut, maka dia termasuk syahid, tetapi dia tetap wajib dimandikan. Kenapa disebut syahid? Karena dia orang-orang tersebut sejatinya hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Annahum ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka tetap dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun orang-orang yang meninggal karena perang melawan kafir, dia baik terbunuh oleh musuh atau terbunuh oleh kawannya. Jadi kawannya nggak pernah latihan perang, ada temannya paling depan, ini kawannya orang paling belakang. Karena nggak pernah latihan, dia nembak, bukannya ke musuh malah ke temannya. Orang itu temannya meninggal, dia juga tetap mati syahid. Cuman ngawur nih temannya. Tapi mati syahid. Kenapa? Karena di battlefield, di tempat perang, dianggap sebagai mati syahid. Lalu bagaimana dengan bom bunuh diri? Apakah mati syahid? Tidak mati syahid. Apa bedanya mati syahid dengan bom bunuh diri? Mati syahid, dia berperang untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Memberikan kehidupan bagi orang lain. Memberikan kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat muslim. Kalau bom bunuh diri, dia mematikan orang-orang yang hidup.
Dua hal yang berbeda. Dan perang ini atas otoritas ulil amri, atas otoritas pemerintah. Pemerintah yang menentukan, sekarang kita saatnya perang, ayo kita perang. Semuanya wajib tunduk dan ikut perang. Seperti pernah terjadi di tahun 48, saat itu para ulama di Jawa Timur menulis satu resolusi yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober dengan namanya resolusi jihad. Jadi bagi seluruh umat Islam yang tinggal 80 km radiusnya dari kota Surabaya wajib berperang melawan penjajah Belanda. Dan semua orang dari Surabaya, dari Mojokerto, Sidoarjo, Jombang berduyun-duyun untuk dari Gresik, dari Lamongan berperang melawan Belanda. Dan saat itu kita belum punya peralatan tempur yang canggih. Kita cuma pakai bambu runcing dan alat seadanya. Tapi dengan izin Allah kita akhirnya menang. Dan ini diperingati dan akhirnya yang mengobarkan semangat perang tanggal 10 November yang dipelopori oleh Bung Tomo dan para syuhada yang akhirnya merebut kemerdekaan kembali Republik Indonesia. Harus ada yang menentukan. Lalu orang yang kedua yang tidak wajib dimandikan dan disolatkan adalah wasiqtul ladzi lam tastahilla, bayi yang dilahirkan dan dia tidak menjerit sedikit pun dalam keadaan meninggal. Jadi bayi janin yang dilahirkan oleh ibunya, dia lahir dalam keadaan langsung meninggal, tidak pernah menjerit, tidak pernah bernafas, maka janin tersebut boleh langsung dikuburkan. Boleh disolatkan, boleh langsung dikuburkan. Tidak wajib dimandikan, tidak wajib disolatkan. Bagaimana kalau janinnya ketika keluar sempat ada tanda-tanda kehidupan? Wa yusalla alaihi in ikhtalaja. Dan wajib mensolatkan kepada bayi yang keluar, lalu dia bergetar, dia memiliki gerakan, lalu dia meninggal. Ini tetap wajib disolatkan. Kenapa? Karena sudah pernah gitu. Jadi ini adalah dua jenis manusia yang suci, yang dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjadi keyakinan kita, bayi-bayi yang dilahirkan terus dia meninggal dalam keadaan suci, tidak ada dosa apapun, dan kelak bayi tersebut akan menuntun orang tuanya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada bapak ibu yang punya putra yang dilahirkan lalu meninggal, mudah-mudahan ini menjadi penolong bapak ibu, menjadi penolong bapak yang menuntun bapak ibu ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi keyakinan umat Islam. Semoga bermanfaat. Bila ada yang ditanyakan saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.